Assalamualaikum, ketemu kembali bareng Kang Sep di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Salam satu aja. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Oke teman-teman, di sini saya akan bikin kerik tempe ya teman-teman. Kerik tempe kacang teri. Bagaimana caranya agar si kerik tempe ini lebih kering dan bisa tahan lama ya teman-teman. Jadi ini ada trik dan cara yang unik ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ke video berikutnya teman-teman ya. Lanjut. Baiklah teman-teman, di sini saya langsung marut tempe ya teman-teman. Jadi ini tempenya sebagian udah saya parut dan ini sisanya. Jadi saya lupa tadi awalnya teman-teman ya. Tidak apa-apa. Yang penting ini si tempenya diparut pakai parutan yang agak kasar tuh. Hasilnya jadi begini ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh begini kayak butiran-butiran beras ya teman ya. Dan ini langsung saja diparut semua ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan kayak butiran-butiran. Lalu si tempe yang sudah diparut ini saya tambahkan tepung beras teman-teman. Kurang lebih tepung berasnya 60 gram atau bisa juga ditakar dengan 3 sendok lebih. Dan si tempenya saya gunakan 250 gram ya teman-teman. Dan langsung saja ini diaduk biar tercampur, biar nanti saat digoreng itu tidak menggumpal atau nempel ya teman-teman. Jadi digorengnya itu akan pure ya teman-teman ya. Ya ini kembali lagi, ini tempe ini unik sekali, bisa dibikin kerik tempe dengan cara yang unik dan jarang yang belum tahu ya teman-teman nih cara begini ya teman-teman. Oke teman-teman, ikutin terus ya videonya sampai selesai. Nah ini udah jadi kayak butiran-butiran ya teman-teman ya. Lalu teman-teman, ini saya siapkan bahan-bahan untuk campurannya. Ini ada bawang putih 50 gram yang sudah dihaluskan, dan ini serai 1 batang sudah diiris halus, dan ini cabai rawit kira-kira 10 biji ya diiris halus. Dan ini ada cabai merah kurang lebih 30 gram, ini cabai merah diiris juga. Dan ini cabai hijau 20 gram diiris juga. Dan ini bawang merah 30 gram dan daun salam ya 2 lembar. Dan tidak lupa ini daun jeruk ya teman-teman. Daun jeruknya ini kurang lebih 10 lembar daun diiris. Lalu ini ada gula kurang lebih 1 sendok teh. Dan ini ada penyedap Royco kurang lebih 1 sendok makan. Dan ini juga ada cabai bubuk ya, cabai bubuk kurang lebih 20 gram. Dan ini ada ikan teri kurang lebih 25 gram ya ikan terinya teman-teman. Jadi nanti ikan terinya digoreng. Dan ini ada kacang tanah yang sudah digoreng kurang lebih 30 gram juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Langsung siapkan wajan teman-teman, minyak panas, dan si terinya digoreng sampai nanti kering ya teman-teman ya. Dan terinya sudah matang kering, lalu diangkat dan ditiriskan ya teman-teman. Biar tiris dulu teman-teman, jadi keringnya itu bagus, tidak banyak minyak ya. Nah selanjutnya teman-teman, ini tempenya digoreng. Nah, jadi ini digoreng dalam keadaan minyak panas ya teman-teman. Jadi langsung saja digoreng biar langsung cepat kering teman-teman. Jadi api besar dulu, nanti bisa disedangkan ya si apinya teman-teman ya. Nah ini tempenya sudah kering teman-teman, sudah mengambang ataupun mengapung, dan warnanya sudah bagus ya, cantik sekali tuh warnanya teman-teman. Si warna tempenya tuh jadi kayak butiran-butiran ya nih hasilnya teman-teman ya. Jadi sangat unik sekali dan beda dari biasanya bikin kerik tempe, dan ini akan lebih awet ya teman-teman ya. Dan si tempenya langsung dicampurkan sama si teri tadi ya teman-teman. Tuh teman-teman ya, warnanya bagus kan. Jadi ini lebih kering teman-teman. Lalu si bumbu irisnya teman-teman ini siap digoreng juga di minyak yang panas, sama kayak teri dan tempe tadi ya. Jadi ini digoreng sampai kering, sampai harum dan wangi ya teman-teman. Dan di sini unik ya teman-teman, jadi semuanya serba digoreng. Ini kan. Oke teman-teman, lanjut.
Nah, udah 3/4 matang, lalu masukkan si daun jeruk teman-teman. Daun jeruk yang sudah diiris halus dimasukkan biar nanti keringnya itu tidak terlalu kering atau gosong ya teman-teman. Jadi biar hasilnya lebih wangi ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman hasilnya sudah kering bagus dan ini wangi ya teman-teman, wangi daun jeruk, wangi bawang putih, terus wangi salam, wangi serehnya tercium semua di sini ya teman-teman. Jadi ini wangi-wangiannya tercium sekali dari bumbu iris yang sudah dikeringkan ya teman-teman. Langsung saja disatukan ke tempe tadi, jadi maksudnya dicampurkan ya teman-teman ya. Nah, tibalah teman-teman ke proses pencampuran si bahan-bahan atau bumbunya. Dan ini langsung dimasukkan ini si royco ayam atau penyedap 1 sendok makan, dan ini gula putih 1 sendok teh ya teman-teman. Dan ini tambahkan ini cabai bubuk. Ini cabai bubuknya ada pedas-pedas ya teman-teman ya, kira-kira 1 sendok makan. Dan ini si kacang tanahnya juga dicampur. Dan ini mudah sekali teman-teman. Jadi ini hanya dicampur begini aja teman-teman. Jadi ini akan lebih kering teman-teman, dan hasilnya lebih kering, lebih awet, tahan lama ya teman-teman ya. Maksudnya tidak melempem ya teman-teman ya, bukan tahan lama disimpan tidak dimakan ya teman-teman. Jadi ini tidak melempem ya, kalau tidak dimakan apalagi lebih awet. Jadi teman-teman boleh mencobanya ya, cara begini ini wah, simpel sekali. Jadi mudah, hasilnya pun lebih kering loh teman-teman kan. Oke teman-teman, langsung saja ini bisa diicip nih, rasanya pasti kering sekali nih, kriuk-kriuk ya teman-teman ya, si kerik tempe ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, saya coba nih rasanya bagaimana ya teman-teman. Ini lebih cocok sama nasi ya teman-teman ya, ini buat campuran. Mari coba teman-teman sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim, nih rasanya bagaimana. Garing sekali teman-teman. Jadi ini cocok sama nasi panas-panas ya, buat tambahan lauk teman-teman. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya buat teman-teman bikin kerik tempe bisa cara begini ya teman-teman ya. Jadi ini simple dan mudah. Oke, sampai di sini akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.